Karena nanti ketika ujian-ujian itu, Bapak Ibu harus share screen sendiri. Saya sering, misalnya saya sharing ya, batch yang lalu, ada yang tidak bisa share screen nih Bapak Ibu. Nilainya drop gitu. Nah itu kan, karena ada dosen penguji yang tidak sabar gitu. Ini bagaimana sudah diberi kesempatan tidak bisa, lanjut yang lain gitu. Wah, itu jadi mungkin mulai dilatih bagaimana menggunakan Zoom atau share screen gitu ya. Mari kita mulai dengan doa. Saya pimpin doa saja supaya cepat. Mari kita berdoa Bapak Ibu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Hidup ini Tuhan, Engkaulah yang berikan dan kami berusaha menjalani sesuai panggilan hidup kami masing-masing. Kami bersyukur Kau berikan kami tanggung jawab dan kepercayaan sebagai pewarta firman-Mu, sebagai pewarta kasih-Mu, di tempat tinggal kami masing-masing, di gereja kami masing-masing. Semoga Engkau memperkuat kami, masing-masing dari kami, dan juga Engkau memberikan roh-roh kebijaksanaan kepada kami, agar kami pada hari ini dapat saling mendengarkan satu sama lain, agar kami hari ini juga dapat belajar satu dengan yang lain, dan kami juga dapat menumbuhkan semangat kami untuk meningkatkan kompetensi kami sebagai guru, sebagai pewarta kasih-Mu, dan semoga semakin banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Kami puji nama-Mu, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra Roh Kudus. Amin. Baik, Bapak Ibu, apakah hari ini kabarnya baik? Nah, itu dulu yang saya tanya ya. Karena kalau sakit atau bagaimana itu kan ya susah. Yang kabarnya baik silahkan berikan emoticon apa ya? Senyum. Nah, misalnya ini dia. Bapak Ibu bisa tidak ini? Beri emoticon senyum. Ada yang nangis ternyata. Ada yang jatuh cinta ini. Ada yang ini terheran-heran dengan belajar emoticon. Ada yang ini, ada emoticon senyum sambil kedip mata nih, luar biasa. Paulina ini kedip mata ya. Kedip mata sama siapa ini, Bu? Aduh. Pak Siregar ini Sama Pak Greg. kepanasan nggak Pak Siregar ini? Ya, ini latihan sederhana ya Bapak Ibu ya. Jadi ada emoticon. Nah, ini kalau ada dosanya lucu juga. Oh, di sini tidak ada ya. Yang apa namanya? Sebentar ya, yang mana ya? Sudahlah. Jadi Bapak Ibu, intinya saya mau sebentar, saya izin mute all dulu ya. Ya, supaya fokus. Nanti ketika ada pertanyaan, silahkan on mic. Jadi, Bapak Ibu, nanti juga ketika ujian komprehensif, kalau bersama-sama, kita latihan nge-mute ya, nge-mute dan juga on mic ya. Itu baik. Yang merekam sudah Pak Antoni Samtama, Pak Laurentius Sutu, saya berikan Bu Lestari untuk merekam juga, ya. Siapa tahu nanti berguna bagi Bapak Ibu masing-masing. Saya usulkan rekamnya di komputer Bapak Ibu. Jangan di cloud. Kalau di cloud susah kita manggilnya, harus ada beberapa birokrasi yang harus dijalani. Ini tipex sederhana, Pak Baltasar saya biarkan untuk merekam, silahkan saja. Baik Bapak Ibu, pertama saya mau evaluasi sebentar tentang jawaban. Pertama-tama saya mohon maaf apabila belum bisa mengoreksi semua, karena memang Bu Mawarni berhalangan mengoreksi, Suster Mance juga belum bisa mengoreksi. Jadi 2 kelas ini Bapak Ibu, ada berapa kita jumlahnya coba? Ada yang hadir 40 sekian, Pak. iya 40 sekian itu kalikan 3 KB kan? Mantap itu. Kalikan berapa ini? Oh ini ada yang share screen. Ya, saya coba ini dulu ya. Apakah bisa tutup share screen ini, Pak Octavianus Torain? Oke. Jadi latihan-latihan kan? Oke. Ini kalau saya biarkan Bapak Ibu share screen. Kalau saya beginikan misalnya. Nah, Bapak Ibu tidak bisa share screen lagi. Coba Pak Octavianus bisa tidak? Tidak bisa. Nah kan? Harus host atau co-host. Tapi Nggak nanti mikir. Kenapa itu Pak nggak mikir? Ya, tidak bisa ya lebih. karena saya tahan itu, karena saya Ya, tahan. benar.
Tapi nanti Bapak Ibu akan ada saatnya untuk share screen ya. Sabar, Pak. Jadi pertama-tama, terima kasih Bapak Ibu sudah menjawab. Dan Bapak Ibu paham kalau ada 40 kalikan berapa? 4 KB, 40 kali 4 dari 160 tulisan Bapak Ibu. Saya periksa siang ini sementara kami ada acara di Jakarta. Jadi jika misalnya koreksinya belum detail, saya mohon maaf ya, saya mohon maaf. Tetapi pada prinsipnya saya membaca beberapa dan bagus. Terima kasih Bapak Ibu resume gitu. Bagus-bagus Bapak Ibu sudah mencoba untuk ini ya, menjawab dengan baik. Meskipun ada juga yang mungkin bekerja sama, ya sudahlah, itu bagian dari hidup ya. Kita kan perlu kerjasama satu dengan yang lain gitu. Asalkan semoga Bapak Ibu memahami esensi dari modul psikomoral Kristiani. Misalnya saya cek dulu ya, Bapak Ibu, kepada yang terhormat Pak Antonius Tamtama, nanti lanjut Pak Gea nih, Pak Anemala Gea, dan Ibu Kurniati Sitompul yang sedang memikirkan sesuatu begini ya Bu ya. Misalnya sharing dulu Pak Antonius dulu, baru Pak Anemala, baru Bu Kurniati. Apa yang didapat dari psikomoral Kristiani? Silahkan. Oke, terima kasih Pak Greg. Jadi mungkin yang masih terlalu terngiang-ngiang dalam pikiran saya itu soal apa namanya Kristus sebagai role model kita sebagai guru agama yang apa ya, yang menurut saya sih sebagai guru memang letak kemuridan atau kita sebagai guru itu memang harus meneladani Kristus yang memang sebagai sumber dari segalanya. Termasuk bagaimana kita untuk menjadi guru yang apa student center, jadi membuat siswa kita, murid kita menjadi senang untuk belajar, kemudian tidak membebani mereka dengan banyak hal, sehingga proses pembelajaran itu menjadi menyenangkan. Sehingga tugas kita sebagai guru pada umumnya dan pada khususnya guru agama Katolik menjadi sangat apa namanya eh, menjadi sangat apa substansial ketika menempatkan Kristus dalam apa namanya pengabdian-pengabdian kita di lingkungan baik di sekolah maupun di lingkup yang lebih luas, karena memang tanggung jawab bukan hanya sekedar ketika kita berada di kelas tapi dalam tanggung jawab sosial kemasyarakatan. Saya kira itu Pak Greg. Terima kasih. Terima kasih Pak Tamtama. Sebentar, saya akan memberikan proses supaya rekaman lebih ini ya. Berikutnya Pak tadi Gia kah? Silakan Pak Gia. Iya Pak, terima kasih Pak. Eh, yang menjadi saya di modul ini yaitu mengenai tugas dan kewajiban seorang guru agama yang disebut sebagai kerigma atau pembawa kabar baik. Nah, di sana saya melihat bahwa sebenarnya seorang guru agama itu bukan hanya menyampaikan materi pelajaran kepada siswa saja atau di sekolah. Guru agama juga bisa mempraktekkan penyelamatan itu atau melaksanakan kerikma itu, pewartaan itu dalam tindakan hidup sehari-hari. Demikian juga, Pak. Terima kasih Pak Anemala. Berikutnya Ibu Kurniati yang sedang bersama dengan Angsa. Semoga Angsanya juga baik-baik saja Ibu. Ini menarik ini, SD atau di mana Bu? Silakan Bu. Baik, selamat siang Bapak dan teman-teman. Saya Kurniati Sitompul dari SD Dharma Yuda Pekanbaru. Tidak jauh berbeda dari paparan dari dua teman saya, Pak Antonius dan Bapak Anemala Gea, bahwa psikomoral Kristiani ini kita guru besarnya adalah Yesus. Yang bisa kita baca, kita pahami itu melalui dari kitab suci dan ajaran gereja dari pastor gitu ya, dari kita kecil sampai kita dewasa. Nah, sebagai guru agama itu memiliki tugas yang lebih daripada seorang Katolik biasa, karena
eh, kita tuh seperti stafnya Yesus, gitu. Eh, rekan kerjanya, gitu. Nah, kalau di sekolah itu kan kayak wakil kurikulumnya kita, guru agama, kan? Nah, guru agama itu perlu mengenal kawanan dombanya, yaitu peserta didik kita. Guru agama itu eh, hadir dan sedia untuk melayani para peserta didik, walaupun terkadang kondisi kita itu tidak selalu happy, tidak selalu bahagia. Kita dalam kondisi sakit atau mengalami musibah, tapi ketika anak-anak datang menceritakan keluh kesahnya, kita hadir untuk mereka. Dan yang berikutnya gitu yang menjadi gembala yang peduli dan berbelas kasih. Ini agak berat karena gembala itu kan mengenal pribadi dombanya, peserta didik. Nah, padahal kita di sekolah itu memiliki keterbatasan waktu untuk mengenal peserta didik kita. Itu yang saya pahami dalam modul 6 ini. Terima kasih Bu Kurniati. Jadi Bapak Ibu, ini salah satu contoh saya sudah menggunakan secara singkat metode student centered learning. Kita saling mendengarkan gitu. Jadi waktu saya bicara tadi sedikit, nah saya tambahkan waktu bicara pada Bapak Ibu untuk presentasi. Kalau itu adalah misalnya, ini kan metode dialog ya, metode pembelajaran dialog. Saya tambahkan sedikit gallery walk. Gallery walk itu berarti nanti ada satu siswa yang mempresentasikan ulang ya pendapat siswa lain, lalu dia menggunakan refleksi pribadi. Jadi misalnya tadi ada presentasi dari Ibu Kurniati yang wah ternyata susah mengenal domba-dombanya gitu misalnya. Kan perlu waktu, perlu energi untuk mengenal domba-domba saya, apalagi anak-anak SD ini. Sementara mungkin guru itu juga ada kesibukan, misalnya harus ikut PBG dan seterusnya. Nah, saya bisa melemparkan masalah ini kepada mahasiswa lain, misalnya Pak Laurentius Sutu. Kalau Bapak gimana nih cara mengenal domba-dombanya? Nah, itu. Misalnya Pak Laurentius lalu menjawab. Silakan, Pak. Baik, terima kasih Pak Greg. Berbicara soal pertanyaan tadi bagaimana cara mengenal domba-dombanya. Kalau menurut saya kita harus hidup bersama dan merasakan apa yang mereka rasakan sebagai domba. Karena kalau kita menjadi batas-batas, misalnya kita sebagai gembala dan mereka sebagai domba, artinya ada kerenggangan hubungan antara domba dan gembala. Jadi paling kurang kita harus bersama hidup sebagai domba dan merasakan apa yang mereka perlukan. Dengan demikian, kita mampu membawa mereka ke sumber-sumber air yang jernih, kemudian ke padang rumput yang hijau, dan disitulah mereka akan menjadikan domba, dan mereka akan mengenal gembalanya dengan baik. Artinya kita hidup solider dengan domba, saya rasa seperti itulah. Artinya kita merasakan apa yang di siswa-siswi kita kalau di sekolah. Kalau di masyarakat atau umat, ya paling kurang kita harus merasakan apa yang dirasakan oleh umat, apa yang mereka perlukan. Begitu, Pak Greg, kalau dari saya. Dari pertanyaan yang disampaikan seperti itu. Terima kasih, Pak Laurentius Sutu. Jadi saya membayangkan, sebelum kita ke Pak Baltasar, saya membayangkan, oh, kita itu jadi sama tahu perasaan mereka, tahu dinamika hidup mereka, gitu ya. Sebagai sama-sama manusia. Contoh misalnya dulu ketika saya ada ini, sebelum saya keluar ke jalur yang lebih benar ya, ketika saya Frater Topper tuh Pak Sutu di Larantuka itu, setelah ada kegiatan gereja Khotbah Romo itu, kami datang ke rumahnya begitu, ada kunjungan keluarga. Jadi kami tahu nih, oh ternyata anak ini, bapak ini, itu begitu. Kami minum tuak bersama, tapi tidak sampai mabuk Pak Sutu. Tapi ini sebagai ini, sarana saja ini, supaya kenal, begitu toh.
Iya. Terus kami tahu, oh ternyata penderitaan mereka itu di sini. Belum tentu iuran-iuran paroki itu bisa mereka penuhi gitu. Betul. Maka kalau iuran paroki itu kami tetapkan sekian, yang keluarga ini tidak bisa. Yang keluarga itu bisa. Keluarga ini tidak bisa karena makan saja mereka susah. Nah, mungkin lalu dari situ ada kebijakan. Bagaimana Romo? Iuran paroki bersukarela bagaimana? Oh, bisa. Nah, misalnya. Jadi itu juga terjadi kalau lingkungan sekolah, ada satu sekolah di Jawa Tengah itu, di Yogyakarta itu, yang siswanya diminta untuk mengunjungi gitu ya, keluarga-keluarga yang lain. Lalu diketahuilah ada satu nenek-nenek ini yang tinggal sendirian. Oh, ternyata ada usulan dari salah satu siswa, ini tangga saya ini tinggal sendirian. Bagaimana? Oh, kita jaga bergantian saja. Setiap seminggu ada 2 kali siswa SD itu mengunjungi nenek itu. Entah hanya main, entah hanya mungkin kirim makanan, yang biasa-biasa saja. Jadi ada rutin, namanya kegiatan diakonia. Gitu. Jadi hal seperti ini. Jadi kita tahu perasaan mereka, dinamika hidup mereka. Tidak hanya di kelas saja. Iya. Tidak hanya saya adalah atasanmu, saya mengajar kamu ini, tapi tidak tahu kehidupan dinamikanya. Oke. Pak Baltasar, ada pertanyaan atau masukan? Silahkan. Saya tadi mau menambahkan saja sih Pak, menjelaskan. Tapi sudah dijelaskan juga tadi sama Bapak. Tapi saya mau menambah sedikit begini. Jelas Pak suaranya? Jelas. Silahkan. Oke. Silahkan. Saya mau menambah sedikit saja bahwa perlu kita ketahui untuk mengenal domba-domba itu dalam arti siswa kita ya. Bahwa untuk mengenal mereka itu adalah menjadi sebuah hal yang sulit karena generasi kita dengan mereka itu jauh. Begitu ya. Cara kita mengenal mereka pasti juga belum tentu itu yang diharapkan oleh mereka. Nah, misalnya begini. Kalau saya di sini di sekolah kami ini rata-rata memang siswa itu bermasalah masuk ke sini ya. Sebagian besar para pendidik itu belum sampai ke arah sana. Visi gereja untuk membuat siswa itu menjadi pribadi yang sesungguhnya, gitu ya. Dalam arti bahwa ada juga guru yang menyerah untuk mendidik siswa yang bermasalah. Pada akhirnya dia akan menyampaikan bahwa ke majelis guru siswa ini memang nggak bisa berubah, lalu keluar gitu. Saya secara pribadi, saya sebagai siswa di sekolah ini berhadapan dengan hal-hal seperti ini memang sakit rasanya ya. Sampai suatu ketika, saya sharing pengalaman saja. Suatu ketika ada siswa kita itu yang latar belakang keluarganya itu kacau balau, ayahnya itu pengguna narkoba, ibunya juga meninggalkan mereka, lalu dia ke sekolah itu setiap hari terlambat selama 1 tahun. Jadi saya coba melihat secara pribadi aja dengan dulu saya panggil, ajak ngobrol. Saya bilang, kapan kamu ada waktu untuk bicara dengan saya? Wah, ada apa itu Pak? Saya bilang, santai aja bro. Santai aja. Jadi kamu harus menempatkan dirimu kepada dirimu yang sebenarnya. Oke Pak, saya refleksi dulu ya Pak, tunggu 3 hari kemudian. Lalu berapa hari kemudian dia datang ke saya, Pak, saya sudah siap untuk ngobrol. Lalu saya ajak ngobrol dengan dia. Saya katakan awal pertemuan kami, engkau harus menempatkan saya di hadapanmu sebagaimana temanmu, supaya ngobrol kita santai. Jangan sebagai gurumu, atau jangan sebagai orang yang kamu takuti. Baik, sepakat gitu. Jadi saya di hadapan kamu sebagai apa ini? Sebagai kawan main motor saya Pak. Kebetulan dia profesi di luar itu sebagai siswa itu dia juga ini ikut balap motor. Lalu panjang lebar cerita, ternyata dia itu untuk sekolah aja sebenarnya dia itu hanya mau mendapatkan ijazah. Karena memang orang tua dia itu sangat bermasalah. Ayah dan ibunya cerai ketika dia masih SMP. Lalu kemudian ayahnya saat dia SMA itu sudah masuk penjara. Jadi kenapa dia sering terlambat masuk sekolah, tidur di kelas? Karena memang hari-hari dia itu di rumah, dia buka bengkel motor untuk menghidupi dirinya. Ikut balap motor untuk menghidupi dirinya. Dia nangis, lalu saya juga hampir nangis ya, berinang air mata. Lalu saya katakan, saya tidak bisa menjadi seperti kamu ya, begitu sulit hidupnya. Artinya begini, dari penjelasan Pak Tam tadi,
bahwa Yesus itu adalah menjadi role model, tolak ukur untuk menjadi seorang gembala dalam arti sebagai guru agama di sekolah. Kemudian jawaban teman-teman yang lain mengenal domba-dombanya. Untuk sampai ke taraf itu memang kita sebagai guru agama ini sulit. Sulitnya tidak semua orang bisa sampai ke situ untuk mengenal siswa dari latar belakang keluarganya, sebagaimana yang Papa Heru tadi katakan, visit ke rumah mereka masing-masing. Kita kan hanya lihat luarnya aja mereka ketika di sekolah kan. Tidak tahu bagaimana keadaan keluarga mereka di tempat tinggal mereka masing-masing. Jadi maksud saya dari refleksi ini supaya kita sungguh-sungguh lebih dalam ketika kita sebagai guru agama hadir di sekolah itu, boleh dikatakan kita harus bersikap eksklusif lah di hadapan teman-teman yang lain karena kita membawa misi gereja begitu. Itu saja kira-kira Pak. Terima kasih Pak Baltasar. Saya juga bersyukur Pak Baltasar dan mungkin juga teman-teman yang lain itu ada keberpihakan juga kepada mereka yang bermasalah ya. Karena dalam prakteknya Bapak Ibu mungkin juga memahami banyak sekolah-sekolah, sekolah Katolik juga loh. Ketika ada siswa bermasalah, keluarkan saja. Itu kan solusi mudah toh. Ini ada siswa ngerokok, keluarkan saja. Ada siswa ini itu, keluarkan saja. Jadi itu yang sebenarnya dalam psikomoral Kristiani mau dikritik. Kita tuh sekolah Katolik, apakah kita berpihak kepada mahasiswa yang bermasalah, siswa yang lemah, yang butuh sebenarnya diselamatkan. Wong Yesus saja sama, mohon maaf, pelacur saja. Yesus itu mengangkat martabatnya, gitu. Sementara banyak ini misalnya kasus-kasus hamil di luar nikah ini, Bapak Ibu, yang cewek dikeluarkan, gitu kan? Yang cowok tetap sekolah itu ada yang begitu juga. Apakah kita tidak ada nih ke depannya nih cari solusi yang lebih Katolik lah. Yesus kan tidak pernah itu ada pelacur mau dilempari nih, mau dilempari. Yesus tuh membela dengan cara yang sangat sopan dan sangat elegan. Dan tidak ada yang menjadi korban sebenarnya. Oke, jadi Bapak Ibu, kita tahu sebenarnya esensi dari psikomoral Kristiani. Sepikiran, seperasaan dengan Yesus, dan mungkin apabila ada praktek-praktek kita atau teman-teman kita atau sekolah kita yang belum mendukung itu, ya semoga ke depan kita minimal sadarlah, oh perlu diperbaiki nih kekatolikan ini di sekolah-sekolah gitu, supaya lebih seperasaan dengan Yesus, sepikiran dan seperbuatan dengan Yesus, dengan berpihak pada mereka yang lemah dan seterusnya. Nah, nanti kita bisa teruskan. Jadi mohon maafin ada 50 orang dengan 50 ide yang bagus-bagus sebenarnya. Tapi kita teruskan dulu supaya waktunya efisien, Bapak. Terima kasih atas evaluasinya. Saya hanya mengingatkan kembali apa yang Bapak Ibu sudah isi di resume. Ada banyak cerita yang baik. Silahkan Bapak Ibu nanti bisa melihat kembali juga ketika ujian nanti. Atau dalam kehidupan ini. Bapak Ibu mengajar, dilihat kembali. Oh, saya sudah mengisi ini. Gitu. Next kita ke analisa bahan ajar. Bapak Ibu, dalam analisa ini sama ya, kedua grup kelas ini sama. Nanti kita akan ada perbedaan di PBL dan PJBL. Tapi kalau di analisa bahan ajar sama. Ada 5 pertanyaan. Nah, pertanyaan nomor 1 itu sebenarnya tidak sulit karena Bapak Ibu sudah menjawab di resume. Jadi pertanyaan nomor 1 itu kan meringkas lagi resume. Sebutkan saja 3 konsep di KB1. Nanti juga ada sebutkan 3 konsep di KB2. Sebutkan 3 konsep di KB3 dan 4. Jadi ini copy paste boleh, nggak masalah. Yang kedua, nah ini mulai. Tuliskan evaluasi dan reaksi kesesuaian. Bapak Ibu bisa mengkritisi modul ajar.
Kalau ada kelebihan tuliskan, kalau ada kekurangan dan sebaiknya ada ya, tuliskan. Nah, nanti semoga berguna di PBL. Nanti saya beritahu. Kaitkan isi bahan ajar dengan moderasi beragama. Ini sebenarnya endorsement dari Kemenak supaya guru-guru agama tidak fanatik begitu. Jadi survei terakhir banyak guru agama Katolik juga yang selalu apologetik. Yang benar selalu yang Katolik, yang Kristen Protestan masuk neraka. Yang benar yang selalu Katolik, yang Islam masuk neraka. Itu masih banyak yang berpikiran demikian. Sementara Nostra Aetate dan beberapa dokumen termasuk kunjungan Paus ke Abu Dhabi mengatakan extra ecclesiam bukan extra ecclesiam nulla salus, extra Christe nulla salus. Jadi bukan di luar gereja tidak ada keselamatan, bukan. Itu zaman dulu, Vatikan I. Zaman sekarang, di luar kasih Kristus tidak ada keselamatan. Jadi kita mau fokus ke sana. Apakah agama lain bisa masuk surga? Bisa, asalkan menurut kita ya. Ada kasih Kristus di sana, ada kasih di sana. Jadi di sini silahkan diisi aja Bapak Ibu, sama karakter Yesus yang moderat sebenarnya. Ya. Kemudian referensi, ini yang kemudian cukup penting. Apakah Bapak Ibu ketika mengkritik modul ajar psikomoral Kristiani, karena ada kekurangannya ya, atau beropini terhadap kelebihan psikomoral Kristiani ini, ada tidak Bapak Ibu membaca dari buku yang lain? Kalau ada, sebutkan pengarangnya, tahun terbitnya, judul bukunya apa, atau artikel ilmiah apa. Ya. Kemudian, itu ada di sana itu. Jadi, di sini kami meminta Bapak Ibu untuk membuka kembali KHK, KGK, dokumen ajaran sosial gereja, dokumen jurnal ilmiah rohani, nah itu dibuka, mungkin ada 1-2 artikel, silahkan diberikan di sini sebagai dasar untuk menjawab nomor 3, gitu ya. Bisa juga nomor 2 sebenarnya. Silahkan Bapak Ibu untuk menulis. Yang bisa menjawab semua pertanyaan dengan baik, pasti nilainya tinggi. Kalau ada 1-2 yang kosong atau jawabannya tidak ada kekurangan, Pak, maka nilainya mungkin ya tidak lebih tinggi daripada yang menjawab lengkap. Sampai di sini dulu. Apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, tidak berdosa loh Bapak Ibu. Akan lebih baik kalau tidak ada pertanyaan. Oh, ada Bu Noverita Mayasari. Silakan Ibu untuk memberikan pertanyaan, pernyataan, silakan. Selamat siang Pak Greg dan teman-teman. Selamat siang. Untuk kelas sebelah, saya kurang tahu itu kelas berapa. Yang ingin saya tanyakan sebenarnya mengenai isi LK yang nomor 1 tadi Pak. Isi LK yang nomor 1 tadi, apakah itu kemudian dijawab di nomor 2? Misalnya kita menuliskan konsep, kemudian dijawabkah di nomor 2 atau tidak perlu berkesinambungan dengan yang di nomor 1, konsep dan evaluasi itu? Ya, boleh berkesinambungan, boleh tidak, Bapak Ibu Noverita. Ya. Artinya tetap di KB1 gitu ya Pak ya, seputar pembahasan itu KB1 ya. Relasinya di KB1 saja, tapi untuk refleksi kesesuaian boleh berkesinambungan, boleh tidak. Begitu Baik. ya? Baik, terima kasih Pak Greg. Sama-sama. Semoga esensinya Bapak Ibu juga paham, pihak psikomoral Kristiani tidak berniat mempersulit hidup Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu jawab sudah, ya kami akan nilai dengan sebaik-baiknya, begitu kira-kira. Pak Sutu, silakan Pak Sutu. Baik, terima kasih Pak Greg. Itu kan tadi materi itu berkaitan dengan modul apa tadi sebelahnya itu ya? Psikomoral Kristiani. Psikomoral Kristiani dengan satu lagi ada yang itu artinya moderasi beragama. Moderasi beragama ya, betul, saya agak lupa tadi. Artinya yang kita setelah kita membaca
modul psikomoral Kristiani ini, ada enggak kaitannya dengan moral modul moderasi beragama tadi, maksudnya seperti itu. Artinya di Ya, antara kedua modul ini ada kesamaan atau membicarakan tentang apa begitu untuk kehidupan kebersamaan di dalam kehidupan begitu, Pak. baik. Jadi Bapak sudah baca dan meresum bahkan Betul, psikomoral betul. Kristiani. Apakah lalu dikaitkan dengan modul beragama, moderasi Iya, iya. beragama? Boleh. Tapi yang dari psikomoral Kristiani mau mengatakan begini, Yesus Kristus Iya, kan moderat, padahal kita berpusat pada Yesus Kristus kan? Nah, iya. silahkan jelaskan ulang moderat Yesusnya ini, ya, dalam kaitan dengan memahami modul psikomoral Kristiani. Jangan, kita tahu bahwa Yesus itu gembala, iya betul. Yesus itu penyembuh, iya betul. Yesus itu sangat keras terhadap kaum Farisi, iya betul, tegas, benar. Tapi Yesus juga moderat. Nah, untuk apakah lalu misalnya untuk referensinya dari modul moderasi beragama boleh? Apakah referensinya dari praktek gereja di tempat Bapak Ibu? Boleh. Apakah referensinya dari Nostra Aetate misalnya? Boleh. Begitu, Pak Setu. Oke, makasih, Pak. Ya. Pak Remi, silakan Pak Remi. Izin Ketua Kelas 4, Ketua Kelas 8, Pak Greg. Saya ingin menyampaikan terkait dengan daftar pustaka, Pak Greg. Daftar pustaka itu kan menyertakan kajian literaturnya di sana. Saya rasa saya untuk membuat resum itu 1 LK itu bisa sampai 2 jam atau 3 jam lebih, Pak Greg. Kalau saya harus membaca lagi referensi buku yang lain, saya pikir saya betul-betul masuk ke alam pencobaan. Jadi apakah kita hanya cukup membaca modul itu dan selanjutnya kita kembangkan, lalu di daftar pustaka itu ya kita hanya menulis modul begitu. Terima kasih Pak Greg. Baik Pak Remi, terima kasih semangatnya ya. Jadi kami membayangkan ketika ada ini ya Pak Remi, ada 2 hal. Satu, ketika nanti Pak Remi PTK atau penelitian tindakan kelas, itu penulisan referensi harus benar. Kalau dalam meneliti Pak Remi tidak ada dasar teorinya, nanti nilainya kecil Pak, bahkan bisa tidak lulus gitu. Jadi nanti ketika PTK ya, ketika penelitian tindakan kelas harus belajar untuk menulis daftar pustaka dengan benar. Yang kedua, kami membayangkan pasti sebelum ke modul psikomoral Kristiani, Pak Remi dan teman-teman sudah pernah baca KHK, KGK, buku pelajaran tentang kekatolikan. Pernah mungkin rekoleksi atau ada bedah buku lah di mana. Nah, buku itu yang diingat-ingat itu dicantumkan di sana. Sebagai minimal kami paham, oh Pak Remi sudah buka lagi KHK-nya. Pak Remi sudah buka lagi KGK-nya. Pak Remi pernah dulu ikut ajaran sosial gereja nih. Nah, dibuka lagi. Apakah harus baca ulang? Itu tidak harus. Diingat-ingat aja. Oh, yang dulu kami pelajari apa ya? Atau misalnya buka-buka ya. Buka-buka, oh saya punya buku ini. Yesus Kristus mengikuti Yesus misalnya. Dibuka lagi, oh ini sesuai. Gitu. Lalu kasih itu daftar pustaka. Jadi dari penulisan daftar pustaka ini, kami tahu minimal Pak Remi dan teman-teman pernah baca buku lain. Ya. Siap. Bahwa lalu harus persis tidak, ya mungkin tidak sampai ke sana. Tetapi ini latihan bahwa, oh ternyata teman-teman guru ini juga baca buku lain. Dan itu buku yang bagus. Begitu Pak Remi. Siap, Matur nuwun. Iya, sama-sama. Bu Agnes ya. Silahkan Bu Agnes. Baik Pak, terima kasih. Mohon maaf, apakah suara saya terdengar Bapak Ibu? Terdengar Bu, dengan merdu. Baik. Ibu pasti Baik. penyanyi ya Bu. Jelas terdengar Ibu. Penyanyi cap dapur Pak. Silakan. Baik Pak, terima kasih. Salam kenal untuk teman-teman dari kelas 4 ya. Ada Ibu Noverita ya. Pak Greg mau bertanya, tadi memang separuh udah ditanyakan Pak Remi Ketapang. Nah untuk literaturnya itu apakah ada batasan
Itu yang pertama, apakah misalnya batasan 5 buku, 6 buku, atau cukup dari modul dan juga kitab suci, atau dari KK, Iman Katolik, dan sebagainya. Karena sepertinya ini juga menjadi modal kami untuk tugas besok ketika PBL profesional. Karena dari Romo Yuyun ketika pertemuan yang lalu kami sudah diminta untuk menemukan akar masalah. Pasti ini akan berkelanjutan. Dan memang dengan dosen sebelumnya kami diminta sampai 10 literatur, 10 daftar pustaka. Apakah nantinya ini dengan kami mencari daftar pustaka di analisis ini menjadi modal kami untuk besok mengerjakan tugas. Lalu yang kedua, apakah untuk kelebihan dan kekurangannya itu kami bisa copy paste, Mas, misalnya dari KB1 lalu kami copy paste ke KB2, KB3, KB4, karena kan di situ kalau saya melihat, ya mohon maaf kekurangannya itu ya sama banyak bahasa ilmiahnya yang mungkin bagi saya orang awam yang dalam tanda petik tidak lagi rajin membaca Iman Katolika dan sebagainya karena kesibukan sehari-hari, mungkin bagi kami itu menjadi, bagi saya khususnya menjadi sebuah kesulitan. Apakah bisa kami copy paste seperti itu, Mas? Atau kami harus melihat per modulnya? Terima kasih, Mas. Terima kasih Bu Agnes atas semangatnya ya. Kalau misalnya saya berikan batasannya 10 daftar pustaka, ya, apakah Bu Agnes menderita atau tidak menderita kira-kira? Atau sukacita gitu ya? Wih, sangat menderita itu. Ya, jadi begini Bu Agnes. Jadi kalau misalnya Bu Agnes sudah diminta untuk baca buku, itu bagus ya. Itu bisa digunakan di sini. Batas minimalnya berapa? 2 lah ya. 2. Harapan kami sebenarnya cara menulisnya benar. Ya, jadi ini kan hanya latihan saja. Syukur pada Tuhan kalau Romo Yuyun atau Romo yang lain itu mewajibkan Bapak Ibu untuk mencari referensi. Kalau memang referensi itu sudah terkait dengan psikomoral Kristiani, silahkan tambahkan. Itu saja yang dipakai. Nah, misalnya memang Bapak Ibu ada yang bersemangat cari 5, 6, 7 referensi, kami dengan senang hati. Bapak Ibu, mohon dimengerti, kami para dosen itu juga baca buku itu, gitu ya. Kami sudah melewati banyak proses di sebelumnya PPG ini. Harus lihat lagi literaturnya itu ini. Kami harap itu sesuai. Gitu. Jadi isinya itu sesuai. Tapi kalau tidak sesuai ya bagaimana lagi? Ini latihan ya. Ini latihan. Jadi Bapak Ibu mohon dimengerti semangatnya, kami tidak mau membuat Bapak Ibu menderita dalam pencobaan yang berlebihan ya. Jadi biarlah dosen-dosen lain yang mencobai Bapak Ibu dengan benar-benar ya. Kami ini ya latihan saja. Latihan saja. Oh ternyata kalau saya berpendapat harus ada dasarnya. Kalau saya misalnya ada kekurangannya ini Pak. Bahasa ilmiah dan seperti ini. Atau mungkin bisa lebih dalam ya. Kekurangannya adalah sikap gereja itu tidak sungguh-sungguh memihak kepada kaum lemah. Sementara di sini gereja memihak kaum lemah. Misalnya, ada buku referensi bahwa ternyata tidak semua gereja itu memihak kaum lemah. Misalnya loh, misalnya. Jadi bisa bermain di sana. Lalu apalagi? Jadi referensi sudah jelas Bu ya. Minimal 2. Minimal 2. Lalu apakah bisa copy paste? Kalau memang sama ya nggak apa-apa. Tapi diisi saja. Diisi saja. Kami berharap ada pengayaan dari KB1 ke KB4, tentu saja. Tetapi kalau Bapak Ibu mengisi dengan lengkap, kami sudah senang kok. Senang. Kalau memang Bapak Ibu mendapat banyak hal dari psikomoral Kristiani, kami sangat senang. Tapi kami coba refleksi lagi, Ibu Agnes. Banyak katekis-katekis itu yang cari sinyal itu harus ke hutan ini, Ibu. Ke hutan, segala macam. Ada banyak tugas di gereja. Jadi, kami berharap Bapak Ibu profesional, tapi proporsional juga. Proporsional juga. Kalau harus mencari 10 daftar pustaka, itu membuat Bapak Ibu menderita, ya janganlah menderita dulu. Besok lokakarya itu Bapak Ibu menderita banyak. Sudah itu. Yang ini psikomoral Kristiani mengerjakan sambil tersenyum. Nah, itu yang harapan kan. Begitu Bu Agnes ya. Oke, matur nuwun Mas. Oke, sami-sami. Baik Bu Agnes. Kita lanjut dulu Bapak Ibu. Sekarang kita latihan saja. Saya buka share screen ke semua. Oh, ini sudah ada yang buka. Baik. Apakah ada yang berkenan share screen
Dari kelompok 4 dulu. Kolom-kolom PBL PJBL yang sudah dikerjakan. Ada? Silakan. Kelompok 4 dulu. Atau ketua boleh mengatur. Siapakah yang mau share screen? Atau ketua sendiri juga boleh. Dari kelas 8 Bu Kurniati itu yang sudah siap, Pak. Bu Kurniati sudah siap, kita kelas 8 dulu kalau gitu. Belum, Pak. Nah ya, Belum. Bu Kurniati disiapkan dulu. Kan ada kolom yang kosong tuh. Tapi ada kolom yang sebelumnya. Kelas 8 siapa? Kelas 4 siapa? Silakan dipilih dulu. Ini Pak sambil Yudit latihan atau Bunia kali udah tuh di kelas 4. Bunia Ya, sudah setuju siap. tidak? Bagaimana Bunia? Bunia mana ya? Kelas 4, Pak. Bunia kelas 4. Bunia. Ya, Bunia ada nggak tidak Bunia? Loh, Bunia kok tidak? Oh, Nia Ya, saya, Daniati Pak. nih. Iya, Iya. Pak. Oh, Gimana, Pak? namanya mirip ini ya, penyanyi favorit ibu saya. Ini juga pasti bisa bernyanyi ini Bu Nia Daniati. Bagaimana Bu? Jangan menangis Bu, jangan menangis. Kita ini mau tersenyum dulu lah. Bisa share screen Bu? Pertanyaannya apa, Pak? Pertanyaannya Maaf, tadi saya apa tidak hobi dari Ibu Maria Nia Daniati? Ini Bu, kan kemarin sudah mengerjakan PBL PJBL toh? Iya. Ya. Apakah Ibu ada apa file yang kemarin ini? File. Yang Ibu PJBL Iya, belum, ada. PJBL belum. Ada, Nah, Pak. apakah bisa di share Kok screen? PJBL sih, Pak? Analisis. PJBL, Pak. Iya, kan boleh. Kan ada yang PBL, ada yang PJBL. Nah, saya tidak tahu nih yang kelompoknya Bu Mariania itu Iya. yang PBL atau PJBL. Di-share saja. Maaf, Pak, saya belum begitu pandai, Pak. Oh iya. Share screen. Nah, Mungkin ini Bapak saya Ibu. bisa. Jadi nanti latihan ya. Nanti latihan. Ini salah satu latihan saja. Bapak, tolong ajarkan, Pak. Coba Ini latihan saya. saja. Boleh kali, Silakan. Pak. Siapakah dia? Bu Noverita. Bu Noverita kah? Lanjut, Pak, Bu bisa Noverita. saya share-kan, Pak? Ini minta tolong. Nah, siapa nih? Siapa dulu nih? Bu Noverita dulu deh, coba. Oh Bu iya, Noverita silakan, ya. Bu. Coba dulu Bu Noverita. Bu Noverita. Bagaimana Bentar, Bu? baru saya masukkan flashdisknya. Ya, kami tunggu. Kami sabar kok. Sabar, rendah hati, rajin menabung. Udah agak lama tidak mencoba share screen. Waktu zaman COVID aja dulu. Ya. Bapak Ibu nanti saling belajar ya. Belajar untuk share screen ya. Jadi Bu Noverita PBL ya? Berarti ini kelompok yang mana Bu? Sudah nampak enggak? Sudah. Sudah nampak, Bu. Bu Noverita kan PBL ya? PBL. Ini berarti kelas berapa Bu? Kelas 4, Pak. Kelas 4. Kita ke masalah Bu. Masalahnya Bu Nrita. Di modul 1. Itu profesional atau pedagogi Bu? Pada akhirnya kan waktu di awal kemarin untuk modul 1 katanya PBL. Saya juga sebenarnya pada tidak mengerti pemilahannya di mana, cuman atas instruksi sebenarnya yang saya kerjakan menurut saya itu sudah mengarah ke PJBL. Kemarin waktu dengan Romo Sugi itu sebenarnya penilaian saya baik, Pak. Jadi menurut saya sepertinya itu sudah mengarah ke PJBL profesional. Bukan. Jadi begini, oh ya itu yang saya maksud. Jadi PBL atau PJBL itu metode pembelajaran. Itu dulu Bapak Ibu ya, metode pembelajaran. Student Centered Learning. Jadi PBL, PJBL adalah metode pembelajaran. Bedanya di mana? Keduanya mirip ya, sama-sama Student Centered Learning. Bedanya adalah di sintaknya. Kalau PJBL harus ada project. Kalau PBL berhenti di solusi. Nah, jadi itu. Sementara untuk PJBL itu dikaitkan dengan profesional. Kalau PBL dikaitkan dengan pedagogi. Begitu ya. Untuk batch ini, karena batch yang lalu, yang profesional itu
PJBL. Nah, sekarang dibalik. Ternyata yang PJBL adalah, sekarang yang profesional berarti PJBL, Bu ya? Iya. Oke, kita fokus dulu. Jadi profesional PJBL. Profesional nanti arahnya adalah perbaikan materi, betul tidak? Betul. Ya, sementara pedagogi nanti arahnya adalah ini, proyek untuk memperbaiki metodologi pembelajaran. Entah siswanya yang dimotivasinya ditingkatkan, gurunya yang kompetensinya ditingkatkan, dan seterusnya. Kita berarti ke profesional dulu. Masalahnya Ibu Noverita adalah apa? Permasalahannya mengenai ke atas. Sorry. Karena di awal ini kemarin, Pak, mohon maaf, jujur saja saya tidak begitu mengerti dengan penjelasan dari dosen. Dan sejujurnya kami satu kelas juga mengalami hal yang sama. Jadi bukan hanya saya mengalami hal yang sama mengenai penjelasan di modul 1 ini. Ya. Jadi kami itu mulai jelas itu di modul ketiga. Begitu. Jadi tidak mengerti tidak berdosa, Bu ya. Jadi tidak berdosa, tetap mendapat nilai yang baik, kita kan belajar. Jadi permasalahannya adalah di materi Yesus mewartakan kerajaan Allah. Melalui perumpamaan. Ya, lalu di sini kalau saya lihat memang bahasanya abstrak, materinya abstrak. Lalu menjadi masalah ketika ada siswa yang non-Katolik. Ya. Kalau siswa non-Katolik diberi masalah Yesus mewartakan kerajaan Allah juga, mereka juga tidak paham. Jadi faktor satu bahasanya, dan ada gap ya antara target capaian kompetensi. Jadi kayak kita mau mengajar anak TK itu materi kelas SD gitu kan. Jadi kalau mereka tidak paham Yesus, bagaimana mereka paham Yesus mewartakan kerajaan Allah? Bagaimana mereka tahu konsep kerajaan Allah? Wong mereka itu tidak Katolik. Gitu ya. Jadi satu bahasa, kedua memang kompetensi, kalau diberi tes ya mereka tidak lulus nih ya. Jadi prakonsep materinya yang tidak sampai nih jadi anak-anak. Oke, itu yang saya tangkap. Jadi satu ada miskonsepsi, dua ada masalah bahasa. Yang berikutnya, lalu Bu Nevrita itu ada daftar pustaka. Masalahnya apa? Tema 2 harusnya ada artikel. Artikelnya adalah pengaruh. Saya ambil beberapa yang mungkin bisa dijadikan nanti referensi ketika menulis. Ini mungkin pedagogi. Ada faktor-faktor tertentu. Ya, sebentar Bu. Artikel 1 itu pedagogi, artikel 2 apa? Pedagogi lagi. Artikel 3 apa? Minat belajar pedagogi lagi. Artikel 4? Ya. Pengembangan media. Pedagogi lagi. Artikel 5? Penggunaan pedagogi metode. Lagi, ya. Iya sih. Maka di sini ada gap ya, Ibu mengerti ya? Karena kalau arah kita memperbaiki materi, maka perlu ada jurnal-jurnal profesional. Jadi bisa jadi jurnal Katolik yang mau menyederhanakan materi, atau buku Katolik kekatolikan yang sederhana, gitu-gitu ya. Tapi oke lah, ini sudah terjadi. Semua jurnalnya pedagogi semua. Nah, saya penasaran. Lalu ada wawancara harusnya. Iya, di bawah. Dari situ dia wawancara. Kalau saya Bu, yang modul kedua ini susah ya, karena kalau kita memperbaiki materi, lalu jurnalnya pedagogi, ya mungkin agak susah. Bisa tapi sangat sulit. Coba kita modul ketiga. Mohon maaf Pak, saya menyela sedikit mengenai antara pemisahan pedagogi dan profesional itu juga tidak dijelaskan. Jadi kami itu meraba-raba begitu. Saya paham. Ya. Misalnya kalau Bu Nevrita, jurnal profesional itu yang apa Bu? Misalnya, judulnya apa? Seputar materinya. Ya, tentang Yesus, gitu, tentang kerajaan Allah, tentang pewartaan, gitu Bu. Apakah bisa dimengerti? Jurnal teologi, jurnal teologi, tentang Yesus, jurnal ilmiah tentang kerajaan Allah. Misalnya ada dokumen PUK, petunjuk umum katekese. Itu harusnya di situ.
buku katekese sederhana. Nah, gitu. Jadi kita memperbagi materinya. Jadi masukan Pak ketika nanti menulis, semoga Iya. bisa. Tapi itu sudah terjadi ya. Tapi Iya. Bu Nofrita paham ya. Jadi bukan di gurunya, bukan di metode belajar siswa, bukan di semangat siswa, bukan Iya. di semangat Betul. gurunya, tapi di ini Di teologi materinya. Yesus. Teologi Yesus, Pada akhirnya teologi ke bawah mulai ini Pak, mulai mengerti. ya. Karena memang ya tadi saya sih tidak menyalahkan. Kami memang kan karena kami juga belajar, kami juga perlu diberitahu bagaimana pemisahan antara pedagogi dan profesional dalam pembagian penugasan ini begitu. Jadi pada akhirnya ke bawah sudah mengerti memang. Oke, lalu wawancara. Isi wawancaranya pertanyaannya adalah tidak diminta, tidak disuruh menuliskan pertanyaannya, Pak. Hanya diminta menyimpulkan apa penyebab dari hasil wawancara tersebut, begitu. Nah, kan kadang-kadang memang kemarin jadinya karena banyak yang masuk gitu kan, masukan dari dosen itu yang mungkin tidak, mohon maaf ya Pak ya, saya jujur apa yang saya rasa, bahwa sepertinya antara beda-beda jadinya persepsi tentang penugasan ini. Kami pun pada akhirnya ke sana, ke sini, begitu jadi bingung. Yang diinginkan itu yang seperti apa? Secara umum sih oke, tapi penjelasan secara detail itu karena memang tidak sampai ke kami. Jadi kami pun belajar sendiri pada akhirnya. Menurut Bu Noverita, harusnya pertanyaannya apa? Kita tanya sama siswanya ya, atau sama orang tua atau sama guru yang lain kan, seputar materi ini kan. Masalahnya kan jelas, ini anak tidak paham materinya gitu kan, tidak paham. Ada yang non Katolik lagi. Nah, kita tanya mereka kan supaya mereka bisa lebih paham ya. Nah, pertanyaannya apa? Apa yang menyebabkan kamu nanya ke anak ya Pak atau gimana? Boleh ke anak dulu. Apa yang menyebabkan kamu tidak bisa memahami secara keseluruhan materi ini atau pemahaman tentang kerajaan Allah? Lalu bayangkan anaknya jawabnya apa? Betul, pertanyaannya betul. Anaknya jawabnya apa? Rata-rata biasanya kalau saya ngajar itu, mereka mengatakan bahwa kerajaan Allah itu bentuknya secara gedungnya yang mereka pahami. Ada begitu. Miskonsepsi. Betul, Bu. Kalau misalnya mereka menjawab gurunya yang ngajarnya nggak semangat, itu pedagogi atau profesional? Gurunya mengajar tidak semangat, berarti itu pedagogi. Nah, paham ya? Kalau misalnya siswanya menjawab, itu ini Bu, memahami kerajaan Allah itu susah, bahasanya susah itu. Itu profesional. Ibu paham. Ya, jadi memilah-milahnya di sana. Karena saya tuh harusnya ada pertanyaan dan jawaban, tapi oke lah, ini jawabannya materinya abstrak misalnya. Oke, bisa. Perumpamaan tidak sesuai dengan konteks lingkungan, itu juga sebenarnya profesional. Karena Ibu bisa mengubah materinya ke yang kontekstual. Misalnya Ibu Noverita kan di Pontianak. Masalah kerajaan Allah di Pontianak berbeda dengan Flores. Berbeda dengan Jawa. Misalnya, kenapa di sana tidak ada sukacita, tidak ada kasih, itu kan buah-buah Roh Kudus kerajaan Allah ya. Orang tidak mengampuni, kan beda konteksnya di Pontianak, Flores dan Jawa. Nah, Ibu bisa mengganti materi perumpamaan itu dengan yang kontekstual terjadi di Pontianak. Tapi memang di sini harusnya ada pertanyaannya ya. Apa, mengapa, bagaimana, itu harusnya ada. Oke, keempat sekarang. Ini adalah analisis penentu penyebab. Jadi akar masalahnya apa gitu ya. Ini berdasarkan literatur. Kalau saya melihat di nomor 2 tadi ya susah. Tapi sebenarnya jelas ya di sini pada materinya abstrak ya. Ya bagaimana kita mau menjelaskan kerajaan Allah pada bukan kerajaan yang dalam arti gedung gitu kan. Maka materinya abstrak. Oke, lalu tema 5 akar masalahnya adalah akhirnya bahasa lebih sederhana. Ini menarik nih, ada ilustrasi yang lebih cocok, gambar dan bahasa. Nah, lebih bagus lagi misalnya ada skema. Skema bagaimana proses kerajaan Allah itu dipahami. Jadi bagaimana yang abstrak lalu di skema gitu misalnya. Lalu muncul misalnya
kenyataan kerajaan Allah itu apa tuh? Ada kegembiraan, ada pengampunan. Nah, itu kerajaan Allah. Misalnya begitu Bu ya, arahnya ke sana. Iya, iya. Itu bisa lebih jelas. Oke, sekarang rencana aksi. Jadi karena ini di profesional, maka harusnya rencana aksinya adalah memperbaiki apa, Bu? Mengemas materinya. Yes. Langkah-langkah yang harus saya buat supaya anak-anak lebih memahami. Apanya misalnya ya, kita sudah jelas ya. Misalnya tadi masalah di bahasa. Bahasanya dibuat seperti apa, Bu? Lebih sederhana. Lebih sederhana, lebih tapi Mungkin jangan dengan sampai memberikan contoh supaya anak-anak lebih memahami yang dekat dengan sesuai dengan konteks mereka, misalnya siswa yang di Pontianak seperti itu. Jadi misalnya saya membayangkan Bu Novreta itu mengganti beberapa aspek dalam modul ajarnya gitu kan. Jadi cerita yang terlalu teologis diganti dengan cerita yang di Pontianak misalnya. Tapi tetap sama nih pesannya, kerajaan Allah. Ya. Ya. Misalnya tes formatifnya, misalnya tes formatifnya terlalu susah, diganti tes formatif yang ini, yang bahasanya mudah dimengerti gitu misalnya. Misalnya ada istilah-istilah sulit, ya diganti dengan istilah sederhana. Gambarnya itu misalnya dibuat, tadi kan ada gambar tuh, dibuat Yesus memeluk anak-anak di Kalimantan. Misalnya bisa juga. Ada macam-macam. Atau misalnya ada perumpamaan di Kalimantan yang sesuai dengan konteks kerajaan Allah, tentang pengampunan kah, tentang apa. Lalu dikaitkan dengan materi itu. Misalnya ada dalam materi ada ice breaking atau kegiatan psikomotorik yang membantu memahami, juga bisa dicantumkan di sana. Jadi kan materi itu kan sepenangkapan saya di psikologi pendidikan tidak hanya bicara kognitif tentang informasi, tentang analisa, bagaimana siswa menjelaskan, tapi juga ada kegiatan afektif dan psikomotorik yang dijelaskan dalam materi itu. Bagaimana kegiatan-kegiatan psikomotorik itu membantu anak lebih memahami konsep kerajaan Allah gitu. Misalnya ada nggak Bu kegiatan psikomotorik yang membuat anak semakin memahami itu, misalnya ada nggak? Kalau cerita jelas ya, cerita tentang apa itu kan kognitif nih, anak memahami. Mungkin lagu dengan gerakan mungkin kali. Lagu dengan gerakan itu juga ditambahkan ke materi. Ya betul. Misalnya lagu judulnya apa Bu? Tahu saya, mungkin teman-teman boleh kasih masukan dengan saya. Kira-kira begitu Bu ya. Ibu sangat paham. Jadi materinya untuk anak SMP. Oh, berarti nanti ada kegiatan kognitif yang jelas, ada mungkin kitab suci, lalu cerita dan tes formatif. Ada kegiatan psikomotorik yang sederhana yang bisa membuat anak memahami materi supaya ketika dia gerak-gerak, oh kerajaan Allah seperti ini gitu kan. Ada kegiatan afektif dan seterusnya. Begitu Bu Novreta. Terima kasih Pak atas masukannya. Silahkan tutup share screen. Oke, Bapak Ibu. Waduh, acara saya dimulai. Ya, enggak, ditutup dulu, Bu. Tutup dulu. Udah enggak nih, Pak? Masih coba nih, Bu. saya. Bentar. Aduh, udah gaptek lagi nih. Bentar. Nanti kelihatan semua nih, Bu. Wah, isinya apa ini? Gimana nih ya? Jangan buru-buru Bu tutupnya, santai aja tutupnya. Di bagian atas. Palpasar kesenangan, Pak. Palpasar kesenangan. Ora supaya jangan gagak, itu dan gagak. Iya, terima kasih. Tapi saya belum ini nih. Di Gimana bagian ya? kepala laptopnya Bu, di bagian atas laptopnya. Balak, Gimana tenang, Pak Gia? tenang di situ Balak. Di bagian atas laptopnya. Jadi di atas itu. Dengar siapa yang bicara. Di bagian atas laptopnya Ibu. Tenang, Balak. Bagian bawah. Bagian Satu bawah. aja please, yang ngomong saya nggak bisa dengar. Ini bisa ya? Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Saya kasih Saya lagi belajar lagi sesi. Pak. Mohon maaf. Yang Dalam kelompok pakai. tidak apa-apa. Terima kasih Bu Novreta. Sama-sama Pak. Kelompok yang tadi Bu Novreta kelompok berapa ya? 4. Berarti kelompok 8 satu. Kelompok 8 siapa kah? Pak Antonius kah? Sebentar Pak Greg. Jadi untuk kelas 8 itu kan bagaimana? baru tema 1 tuh, kami baru mulai. Jadi kan kalau kelas 4 tadi udah sampai bawah tuh. Jadi kami baru sampai 1 poin, Pak. Begitu. Nah, sekarang Silakan coba share aja.
Share aja, Pak. Ya, oke. Sekalian biar tahu salah apa enggak ya. Ya. Ya, Berarti pedagogi, Pak ya? profesional, Pak. PJBL profesional. Tunggu sebentar. Kemarin ketemu siapa, Pak? Kemarin dengan Romo Yuyun, Oh iya, profesional itu juga sih. moderasi. Ha. Iya sih. Oke, masalahnya apa? Masalahnya adalah Ini apa tuh itu? eh, Itu elemen apa, Pak? ini untuk materi apa namanya beragama sebagai tanggapan atas tawaran keselamatan Allah untuk kelas 9. Jadi masalahnya anak-anak atau murid kesulitan mengenali agama-agama yang ada di Indonesia. Hal ini nampak dari hasil belajar mereka yang apa namanya berupa presentasi. Murid kurang tepat atau terutama agama Konghucu yang apa yang relatif baru begitu. Jadi eh, anak-anak itu sulit mengenali gitu loh. Jadi sumber-sumber yang didapat itu sangat sedikit begitu. Oke, kalau saya, Pak, ini kalau saya, tapi ini oke, Pak ya, nggak masalah. Tapi kalau saya, Mhm. identifikasi masalah itu perlu jelas di elemen mana. Kita tahu ada 4 elemen ya, Pak ya. Mhm. 4 elemen dalam PAK atau 1, Ya. pribadiku, Ah, 2, Yesus Kristus, 3, gereja, Yesus 4, Kristus gereja. masyarakat. Masyarakat. ya. Masyarakat. Nah, untuk masalah ini terkait dengan elemen yang mana, Pak? Ini peserta didik ini, menurut saya sih. Ya, tapi Ah. maksudnya di pribadiku atau di mana? Ini lebih kemana nih ya kalau masyarakat mungkin ini Romo ya, anu Pak Greg ya. Oke. Masyarakat. Lebih ke Jadi itu dulu harus jelas ya, Masyarakat. menurut saya. Jadi kalau saya Pak, jadi diurutkan nih, di materi yang mana siswa kesulitan? Karena nanti berbeda-beda kompetensi capaiannya kan. betul Pak. Yang pertama, kalau pribadi kan ada kompetensi tersendiri. Betul. Yang Yesus Kristus juga ada kompetensi tersendiri. Mhm. Karena saya di psikologi pendidikan Pak, jadi saya harus urut tuh. Mhm. Nah, sekarang misalnya ini di masyarakat misalnya ya, saya kan belum ini. Mhm. Misalnya di bermasyarakat. Berarti ada kognisinya bagaimana, capaiannya, afektifnya bagaimana. Oke. Di sini Bapak mengatakan bahwa murid itu tidak bersinggungan langsung dengan pemeluk agama lain. Ada agama yang relatif baru, kurangnya literatur mengenai agama. Apakah anak-anak itu tinggal di sepenuhnya Katolik atau bagaimana, Pak? Kok mereka sampai tidak kenal dengan pemeluk agama lain gitu? Ini yang menjadi pokok itu ketika Mas sampai ke agama Konghucu, Pak. Jadi Konghucu itu kan misalkan katakanlah tempat ibadahnya apa, terus apa namanya kitab sucinya apa, terus apa. Nah, mereka itu saya minta untuk browsing di internet, tapi itu tetap belum menemukan begitu. Jadi ini yang kesulitan literatur dan bersinggungan dengan agama lain, maksudnya untuk Konghucu itu kan di metro itu nggak ada. Nah, kecuali yang Hindu dan Buddha itu agak sedikit ada, tapi ya memang jarang bersinggungan. Oke. Menurut Bapak, kalau dari perspektif ini ya, pedagogi. Di dalam pedagogi ada 2 cabang masalah. Kalau ada murid tidak paham, ada 2 hal kalau pedagogi. 1, gurunya yang bermasalah, 2, muridnya yang bermasalah. Mhm. Nah, kalau guru bermasalah berarti cara mengajarnya mungkin belum terlalu nyaman, bisa jadi dia belum percaya diri, Mhm. bisa jadi gurunya tidak menguasai materi, bisa terjadi gurunya hanya meninggalkan tugas gitu, jadi tidak sungguh mengajar tatap muka atau bagaimana ya? Atau muridnya itu bisa jadi dia sebenarnya tidak berminat belajar, motivasi belajarnya rendah, kognisinya tidak siap, apalagi ya, afeksinya tidak di dalam kelas, jadi dia mungkin kelas tapi mikirkan yang lain. Dari perspektif pedagogi, sementara ini Pak, menurut Bapak, itu yang mana? Kalau ini lebih ke apa ya? Menurutku karena kalau muridnya kemungkinan karena kalau apa namanya kan ini student center learner, jadi maksudku dalam pembelajaran itu anak-anak saya bebaskan untuk mencari literatur tentang agama-agama itu. Nah, yang paling pokok yang perlu mereka ketahui, saya bilang ya
tempat ibadahnya apa, hari rayanya, kemudian kitab sucinya, hal-hal yang menurut saya pokok yang perlu diketahui. Begitu. Dan di buku pun tidak, di buku agama itu tidak menyantumkan itu juga, itu hanya tambahan yang saya sampaikan supaya ketika orang kan ada 3 tahapan itu, pertama beragama, terus nanti sampai ke beriman, terus yang terakhir itu beriman Kristiani. Nah, dalam tahapan yang beragama ini kemudian saya mencoba untuk mengenalkan agama-agama yang ada di Indonesia itu. Nah, begitu. Jadi nggak tahu apakah ini masalah ya profesional atau memang masalah pedagogik. Kalau menurut saya sih masalah profesional karena menyangkut materi ajar yang menurut saya di buku sumber itu tidak memberikan juga pengenalan-pengenalan agama-agama itu, Pak. Ya, saya tadi bertanya begitu supaya Bapak kan lalu ini ya mengerti apa yang dihindari sebenarnya, ya. Jadi berarti Bapak setuju bahwa kita tidak akan menyinggung lagi ketidakpahaman mereka ini karena masalah pedagogi gitu ya. Jadi Iya. kita ke profesional Pak ya. Oke. Sekarang secara profesional, jika murid itu tidak bisa memahami itu, ini kan faktor eksternal nih ya. Misalnya murid tidak bersinggungan langsung dengan pemeluk agama lain kan faktor eksternal, Pak. Betul ya. Iya toh? Ada agama baru yang relatif baru kan juga faktor eksternal toh? Ya benar-benar ya. Kurangnya literatur juga bisa jadi aspek eksternal. Kalau kita bicara materi kan, ini kan masalah bahasanya atau skemanya atau pertanyaannya atau apa. Begitu ya Pak ya? Terus kalau begini, karena memang ini nilainya jelek Pak terus terang, makanya saya sampaikan di sini supaya aku dapat solusi lagi untuk merumuskan supaya nanti saya bisa apa namanya nanti ke tahap selanjutnya akan lebih mudah. Mungkin juga teman-teman kalau Ya. mengalami yang sama. Maka usul saya untuk yang nomor 2 ini masih gampang Pak. Yang nomor 2 adalah Bapak searching saja jurnal-jurnal terkait dengan materi ini. Jadi gereja dan masyarakat ya. Subtemanya gereja dan masyarakat. Apakah ada artikel ilmiah tentang gereja dan masyarakat atau buku katekese tentang gereja dan masyarakat. Nostra Aetate jelas ini. Nostra Aetate itu kan bicara tentang keselamatan di tempat lain ya. Atau bisa jadi dokumen yang lain yang berbicara tentang ini hubungan antara murid dan agama lain gitu. Nah, dari studi pustaka itu nanti Bapak jelaskan aja buku ini atau artikel ini isinya apa. Buku ini atau artikel ini isinya apa. Gitu. Lalu semoga nanti bisa menjawab ini kesulitan anak-anak dalam mempelajari. Kalau dugaan saya penyebabnya 3. Apakah bahasanya yang membuat anak tidak mudeng, atau skemanya, atau skema ilustrasi dan seterusnya, atau pertanyaan-pertanyaan dalam tes formatif atau tes sumatif, ya, yang buat anak tidak mudeng. Karena misalnya kadang-kadang pertanyaannya diganti dengan bahasa yang lebih sederhana, anak malah lebih mudeng sih. Atau bagaimana Pak? Bagaimana? Apakah bisa dimengerti saran saya? Bisa, Mbak. Jadi untuk penyebab akar masalah apakah perlu ditambahkan atau memang ini menjadi apa namanya sesuatu yang kurang tepat yang saya tuliskan ini? Oh sudah oke. Gitu aja lah Pak. Gitu aja lah ya. Jadi nanti saya tidak mau memperberat beban Bapak itu saja. Tapi di eksplorasi penyebab masalah itu literaturnya itu yang supaya sesuai dengan masalah ini. Kan elemen ke masyarakat ya, gereja dan masyarakat kalau tidak salah. Iya. Boleh-boleh saja. Begitu ya. Oke, siap. Jadi nanti dieksplorasi penyebab masalah sama seperti yang apa nama yang profesional Pak ya. Jadi ada sumber apa literaturnya, ada wawancaranya juga untuk ini PBL ini. Misalnya wawancara di tema 3 Pak. Oh di tema 3 ya. Oke, sekarang baru mencapai Kalau ini hanya literatur. Oke, siap. Coba Bapak tutup share screen. Saya bertanya nih. Apakah bisa? Oke. Kepada Pak Tamtama. Pak, betul ya? Atau? Benar. Saya tuh namanya langsung hilang ini Pak. Jadi betul Pak Tamtama ya. Misalnya Bapak menemukan ada artikel ilmiah mengenai menurunnya motivasi belajar siswa belajar agama Katolik. Itu mau dijadikan referensi atau enggak?
Enggak, Pak. Itu kan merujuk ke pedagogik ya. Ya, oke. Jadi jelas ya. Jadi jurnal yang atau artikelnya seputar materi tentang ini, gereja dan masyarakat gitu. Itu saja. Begitu kira-kira, Bapak Ibu? Oke, siap. Terima kasih, Pak. Baik, sementara itu dulu Bapak Ibu, nanti tidak ada waktu untuk PJBL dan PBL toh. Sementara dikerjakan dulu ya. Dikerjakan dulu dengan sebaik-baiknya. Nah, semoga bisa submit tepat waktu. Kita pakai rule of 12. Semoga besok sebelum jam 12 semua selesai. Kami mohon maaf baru mungkin bisa mengkoreksi nanti malam Bapak Ibu. Walaupun beberapa saya sudah lihat ya. Untuk nilai-nilai semoga cepat keluar. Begitu Bapak Ibu ya. Mohon maaf jika ada salah. Ada tambahan sedikit atau tidak ada ya? Berapa KB hari ini, Pak? Semua saja yang bisa dikerjakan, kerjakan semua. Oh ya, baik Pak. Baik Pak. Siap, Pak. Pak Greg, berarti formatnya itu seperti yang Bapak tampilkan tadi ya? Ya, betul. 5 pertanyaan ya berarti ya? Betul. Baik, Pak. Batas mengerjakan analisis sampai ke bab 4 itu, Pak? Seikhlasnya, Bu. Sampai besok sebelum jam 12. Bagaimana kami yang kelas 4, Pak? Kan Bagaimana? besok dengan Bapak. Bagaimana kami yang kelas 4 kan besok modul ke-6? Sama juga. Jadi Modul kelima. kerjakan saja semuanya. Karena kami juga koreksinya juga pasti nanti malam. Jadi kami minta yang Bapak Ibu bisa sebelum jam 12 siang besok, semoga semua sudah selesai KB 1 2 3 4 plus PBL PJBL. Diabaikan ya Pak yang nomor 2 tadi, Pak. Bagaimana, sorry? Diabaikan ke modul 2 dengan modul berapa tadi? Modul 3 yang tidak ada pertanyaan. Lanjut saja Bu. Baik, Ibu Pak. lanjut saja ya. Isi saja yang kosong ini. Baik, terima kasih. Oke, siap. Revisi biar nanti dosen lain saja. Saya tidak usah revisi, lanjut saja. Yang penting Bapak Ibu tahu esensinya. Begitu ya? Baik. Baik, Pak. Baik. Kawan, Pak. Siap kerjakan. Apakah Mari kita besok ada berdoa, Zoom, Bapak Ibu. Pak? Silahkan Pak Asal Murni Jendrato. Ini nama keren sekali nih. Bapak dari mana, Kak? Ya, Bapak dari mana, Kak, Pak? dari Nias, Pak, tapi bertugas di Mentawai. Oh, iya. Baik, silahkan Pak Zendrato. Ini nama bagus sekali. Silahkan untuk doa penutup, Pak. Baik. Bapak Ibu, mari kita mengakhiri pertemuan kita pada siang hari ini. Kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, pada saat ini ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu atas segala rahmat-Mu, penyertaan-Mu kepada kami. Dari pagi sampai pada siang hari ini Tuhan, Engkau telah menolong dan membimbing kami. Hingga saat ini Tuhan, kami telah melaksanakan Fikon bersama pada saat ini dalam rangka pelaksanaan PPG kami Tuhan. Kami mohon rahmat-Mu Tuhan atas kegiatan-kegiatan yang kami lakukan selanjutnya. Tuhan selalu menyertai dan membimbing kami agar apa yang kami pelajari, apa yang kami selesaikan pada saat ini, pada saat PPG ini Tuhan dapat berguna bagi tugas-tugas kami dimanapun kami berada. Bapa di surga, semoga Engkau menyertai kami terlebih-lebih dalam melaksanakan tugas-tugas kami Tuhan. Hanya Engkau yang selalu bersama kami. Terpujilah namamu Tuhan, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih, Terima Pak. kasih Bapak Ibu. semuanya. Terima kasih, Pak. Pak, sedikit lagi Pak. Formatif itu Pak kapan dikerjakan Pak? Besok jam 2. Besok jam 2. Tes formatif ya Pak ya? Ya. Besok jam 2 Bapak Ibu ya. Terima kasih ya Pak. Ada Zoom nggak, Pak? Besok ada Zoom nggak, Pak? Kita lihat ada. situasi. Yang penting Bapak Ibu selesai dulu baru Zoom. Iya, off aja lah, Iya, Pak. Lulus dulu baru lagi. Zoom. Tugas Ya, banyak. Pak. Tidak tahu lagi tugas-tugasnya. Membalak Ya, semangat betul. ya.